Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 12 Februari 2025. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Seluruh alam ciptaan diserahkan kepada manusia. Bumi yang digambarkan sebagai taman harus dikuasai dan dikelola manusia. Namun Tuhan memberi manusia kebebasan sehingga dapat menyalahgunakannya. Injil mengajak kita berkarya karena keyakinan hati, bukan dari kodratnya alam ciptaan menjadi baik atau jahat, tetapi karena sikap hati manusia. Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Agung, kami Kau panggil untuk hidup bebas. Semoga kami selalu terbuka terhadap segala kebaikan dan berhasil menyingkirkan kejahatan dari hati kami, sehingga kami sanggup mengabdi Engkau dengan tulus dan ikhlas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga dapat memahaminya? Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban." Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan." Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengendaki kepada kita semua supaya kita ini sebagai pribadi yang selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebagai pribadi yang memiliki hati baik, yaitu pikiran, hati, dan kehendak kita semua selaras dengan kehendak Tuhan, supaya tidak ada lagi nafsu yang ingin menguasai orang lain, nafsu iri hati, benci, iri, dan dendam. Semoga kita selalu baik bagi orang lain dan bersaudara dengan siapa saja, melayani dengan kelembutan hati. Jikalau kita berani hidup menderita dalam Yesus, maka kita pun akan dipermuliakan di dalam Kristus. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Kudus, bersihkanlah kiranya hati kami dengan sabda pengampunan-Mu dan siapkanlah bagi kami kebaikan, kedamaian, dan kerukunan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.